Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kaisabi, dengan akhiran NIM 061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Pratama dengan NIM 235008107. Perkenalkan, saya Faisal Rahman dengan NIM terakhir 048. Perkenalkan, nama saya Hairul Rahman Nuryanti dengan akhiran NIM 089. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak dengan topik pengembangan sistem CRM untuk perusahaan percetakan. Sistem ini kami rancang berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pelaku usaha di bidang percetakan, serta melalui identifikasi kebutuhan yang mendalam terkait proses pemesanan, produksi, desain, hingga pelaporan. Harapan kami sistem ini tidak hanya mampu menjawab permasalahan operasional yang ada, tetapi juga dapat memberikan fondasi digital yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis percetakan secara jangka panjang. Selanjutnya, izinkan kami memulai presentasi ini dengan menyampaikan latar belakang pengembangan sistem. Pada bagian latar belakang ini, saya akan menjelaskan mengapa sistem ini perlu dikembangkan. Perusahaan yang menjadi objek studi kami menyediakan berbagai layanan cetak seperti digital printing, offset printing, sablon, hingga cetak undangan. Layanan ini tentunya melibatkan interaksi yang cukup intensif dengan pelanggan. Interaksi tersebut dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi seperti telepon, WhatsApp, email, dan juga website. Karena itulah percetakan informasi menjadi krusial dan perlu dilakukan secara rapi untuk menghindari miskomunikasi. Namun, saat ini proses pemesanan dan pelacakan pesanan masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Hal ini membuka celah risiko, mulai dari kesalahan informasi hingga keterlambatan proses produksi. Oleh karena itu, dokumen kebutuhan ini disusun untuk merangkum ekspektasi bisnis serta kebutuhan sistem baik yang bersifat fungsional maupun non-fungsional, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pelaku usaha. Tujuannya adalah agar sistem yang akan dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa permasalahan utama yang saat ini masih terjadi dalam proses operasional perusahaan. Permasalahan pertama adalah miskomunikasi dan keterlambatan. Status pesanan seperti menunggu, konfirmasi, atau sedang diproses belum terdokumentasi secara terpusat dan real-time. Hal ini menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik antar pihak, yang pada akhirnya memperbesar risiko terlambatan pengerjaan. Permasalahan kedua berkaitan dengan pengawasan produksi yang masih bersifat manual. Saat ini, pemantauan beban kerja hanya dilakukan berdasarkan daftar order yang masuk, tanpa adanya sistem yang dapat mengukur kapasitas produksi per divisi. Ini tentu menyulitkan pengaturan alokasi kerja dan identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan. Dan yang terakhir, ada risiko keamanan data. Belum adanya sistem yang mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna, membuat data internal lebih rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan, karena semua orang berpotensi memiliki akses yang sama terhadap informasi penting. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan urgensi dibangunnya sistem yang lebih terstruktur dan aman. Setelah memahami latar belakang dan permasalahan, sekarang kita masuk ke tujuan utama dari pengembangan sistem ini. Tujuan pertama adalah menyediakan platform terintegrasi yang mampu mendukung seluruh proses operasional perusahaan. Artinya, mulai dari proses pemesanan awal hingga pengiriman akhir, semuanya dikelola dalam satu sistem yang saling terhubung. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan konsistensi layanan. Tujuan kedua adalah untuk menghasilkan laporan mingguan secara otomatis dalam format Excel guna mendukung pengambilan keputusan manajemen dengan adanya laporan tersebut dan real-time. Manajemen dapat lebih mudah memonitor kinerja dan merespon kendala operasional lebih cepat. Dan yang terakhir, sistem ini juga dibutuhkan untuk melengkapi fitur keamanan dengan pengaturan hak akses berbasis peran. Dengan role-based access control ini, hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses informasi sensitif. Hal ini penting untuk menjaga integrasi dan kerahasiaan data perusahaan. Sekarang, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan. Pertama, fitur utama dari sistem ini mencakup seluruh proses operasional internal, mulai dari input dan pencatatan pesanan, pengaturan jadwal serta status produksi hingga pelacakan progres kerjaan di setiap divisi seperti admin, desain, dan produksi. Tujuannya adalah agar setiap tahapan dapat terpantau dengan jelas dan terhindar dari penumpukan atau keterlambatan pekerjaan. Kemudian, sistem ini dirancang untuk dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu aplikasi web dan mobile. Selain itu, sistem akan mendukung akses hybrid yang berarti dapat diakses secara online maupun offline. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan layanan, meskipun terjadi gangguan koneksi atau dalam kondisi terbatas. Dalam pendekatan ini, sistem diharapkan mampu menjawab kebutuhan fleksibilitas dan keandalan operasional secara menyeluruh. Selanjutnya adalah penjabaran kebutuhan sistem yang dibagi ke dalam dua kategori.
kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, sistem harus mampu menangani berbagai proses utama, antara lain manajemen pesanan dari awal hingga selesai, validasi pembayaran pelanggan, pengelolaan file dan revisi desain, pemrosesan produksi sesuai jadwal dan kapasitas, penyusunan laporan mingguan secara otomatis, dashboard monitoring untuk melihat status real time, serta manajemen hak akses pengguna sesuai peran dan tanggung jawab. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional berfokus pada aspek teknis dan kenyamanan penggunaan. Di antaranya, sistem harus dapat diakses secara online maupun offline. Tampilan antarmuka harus responsif, bisa digunakan dengan baik di HP, tablet, maupun komputer. Keamanan data harus terjamin dengan pembatasan akses sesuai jabatan atau role. Dalam format laporan yang dihasilkan harus dalam bentuk Excel sesuai standar pelaporan yang digunakan perusahaan. Pemenuhan kedua jenis kebutuhan ini menjadi kunci agar sistem tidak hanya berjalan sebagai fungsinya, tetapi juga nyaman, aman, dan efektif dalam operasional. Slide ini menampilkan dua use case utama yang akan ditangani oleh sistem manajemen pesanan, yaitu pengelolaan pesanan dan validasi serta pencatatan pembayaran. Di sebelah kiri, kita lihat use case kelola pesanan yang berfokus pada proses internal yang dilakukan oleh administrator. Proses ini mencakup pengiriman pesanan ke tim desain, penetapan status pesanan, melihat daftar seluruh pesanan yang masuk, verifikasi pembayaran, dan pencatatan detail pesanan ke dalam sistem. Use case ini bertujuan agar seluruh alur pemrosesan terdokumentasi dengan baik dan bisa dilacak setiap saat. Lalu, di sebelah kanan adalah use case validasi dan pencatatan pembayaran. Dalam proses ini, administrator melakukan beberapa langkah penting, yaitu menerima dan memeriksa bukti pembayaran, memeriksa nominal yang dibayarkan, mencocokkan metode pembayaran yang digunakan, mencatat informasi pembayaran, dan menetapkan status pembayaran di sistem. Kedua use case ini saling terhubung dan menjadi fondasi utama dari sistem pembayaran, sistem manajemen pemesanan yang akan dikembangkan. Saya ini menampilkan dua proses penting yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan teknis pesanan, yaitu di tahap desain, dan tahap produksi cetak. Pertama, pada bagian kiri adalah use case pengelolaan dan approval design. Proses ini dilakukan oleh aktor bagian desain dalam sistem. Mereka dapat membaca spesifikasi pesanan yang telah dikirim oleh admin, melihat daftar pesanan yang menunggu desain, membuat atau menyesuaikan file desain sesuai kebutuhan pelanggan, mengunggah file desain yang sudah selesai, serta menandai status desain apakah masih dikerjakan, revisi, atau sudah disetujui. Seluruh proses ini membantu memastikan bahwa hasil desain selalu terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem. Kemudian, pada bagian kanan terdapat use case pemrosesan produksi cetak oleh aktor tim produksi. Aktivitas yang dilakukan meliputi melihat daftar pesanan yang desainnya sudah disetujui, membuka detail pesanan dan mengunduh file desain dari sistem, memulai proses pencetakan, mencatat kendala produksi jika ada, dan memperbarui status pesanan agar informasi tetap real time untuk divisi lain. Dengan dua use case ini, seluruh alur pekerjaan mulai dari desain hingga produksi cetak dapat dimonitor dengan baik dan dikoordinasi antar divisi secara efisien. Slide ini menunjukkan dua use case yang berkaitan dengan peran manajemen dalam memantau kinerja dan pengelolaan data. Di sebelah kiri, kita lihat use case monitoring operasional melalui dashboard. Aktor yang terlibat adalah manajemen. Di dalam sistem percetakan, manajemen dapat mengakses dashboard operasional secara menyeluruh, melakukan filter terhadap data produksi atau operasional tertentu, dan melakukan analisis terhadap grafik status produksi yang membantu mereka dalam mengambil keputusan strategis dan melihat tren performa divisi secara real time. Sementara di sebelah kanan adalah use case manajemen pengguna dan hak akses yang lebih fokus pada pengelolaan laporan mingguan. Masih dalam manajemen, mereka memiliki akses untuk melihat daftar laporan mingguan yang tersedia, mengunduh laporan dalam format Excel, mencetak laporan mingguan jika dibutuhkan dalam bentuk fisik, dan mengarsipkan laporan untuk keperluan dokumentasi jangka panjang. Kedua use case ini memberikan kontrol penuh kepada manajemen untuk memantau operasional serta mengelola informasi strategis tanpa harus turun langsung ke setiap divisi. Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada activity proses pemesanan end-to-end. Diagram laporan dan monitoring di sini menjelaskan alur kerja pemantauan data yang terbagi antara manajemen dan sistem. Dari sisi manajemen, pada proses dimulai dengan membuka halaman dashboard untuk melihat visualisasi data secara real time. Pengguna kemudian dapat memfilter data tersebut untuk analisis lebih dalam yang berujung pada pengambilan keputusan. Selain itu, manajemen juga bisa mengakses menu laporan untuk mengunduh file yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk evaluasi. Di sisi lain juga di sini sistem menjalankan proses otomatis berdasarkan jadwal yang ditentukan, yang dimana
ia akan mengolah data dan menghasilkan laporan, lalu menyimpannya ke dalam arsip tanpa perlu campur tangan pengguna. Di sini ada activity, laporan, dan monitoring. Diagram manajemen pengguna dan hak akses di sini menggambarkan proses saat administrator sistem menambahkan pengguna baru. Alur yang ini diawali saat admin login dan membuka menu manajemen pengguna, lalu mengisi data pengguna baru beserta perannya. Data tersebut juga kemudian diterima dan divalidasi oleh sistem. Jika data tidak valid, sebuah pesan error akan ditampilkan. Namun jika valid, sistem akan otomatis menyimpan akun baru, menetapkan hak akses sesuai dengan peran yang dipilih, mencatat aktivitas ini ke log audit atau keamanan, dan menampilkan notifikasi keberhasilan. Admin pun dapat langsung melihat akun yang baru dibuat tersebut di daftar pengguna. Selanjutnya di sini ada diagram proses pemesanan end-to-end, menunjukkan alur bisnis lengkap dari sebuah pesanan yang melibatkan 5 peran berbeda. Jadi proses di sini dimulai oleh pelanggan yang meminta pesanan, yang kemudian diterima oleh admin penjualan untuk dicatat dan dibuatkan invoice. Setelah pelanggan melakukan pembayaran dan mengunggah bukti, staf keuangan akan melakukan validasi. Jika pembayaran valid, status pemesanan akan menjadi lunas dan diteruskan ke tim desain untuk persiapan file, lalu tim produksi untuk pengerjaan. Jika tidak valid, maka staf keuangan akan menghubungi pelanggan. Terakhir, setelah produksi selesai, admin penjualan akan memperbarui status dan mengatur pengiriman barang ke pelanggan. Selanjutnya di sini ada sistem otomatis. Activity ini merinci 3 tugas utama yang berjalan di latar belakang tanpa intervensi pengguna. Pertama, proses sinkronisasi data yang secara otomatis mendeteksi koneksi internet jika terhubung. Data akan disinkronkan jika tidak, perubahan disimpan secara lokal. Kedua adalah proses laporan terjadwal di mana sistem ini akan mengumpulkan dan mengolah data mingguan, lalu menghasilkan file laporan yang disimpan sesuai jadwal. Ketiga adalah proses audit trail di mana sistem secara kontinu mencatat semua aktivitas penting ke dalam file log untuk tujuan keamanan dan pelacakan. Kelas diagram di sini berfungsi sebagai blueprint atau kerangka statis dari arsitektur sistem yang memvisualisasikan kelas pertama, atribut yang dikandungnya, serta relasi antar kelas tersebut. Inti dari diagram ini adalah kelas-kelas utama yang merepresentasikan entitas bisnis. Kelas pesanan merupakan kelas sentral yang menjadi pusat dari seluruh alur kerja sistem, menghubungkan hampir semua proses lainnya dan menampung informasi transaksi. Kelas user merepresentasikan pengguna yang dapat berinteraksi dengan sistem di mana setiap pengguna memiliki role yang menentukan hak aksesnya. Dan kelas ini bertanggung jawab atas proses autentikasi. Sementara itu, kelas pelanggan menyimpan data demografis dan kontak customer, di mana satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Terhubung erat dengan pesanan melalui hubungan komposisi erat, yaitu dengan kelas detail pesanan yang tidak dapat berdiri sendiri dan berfungsi untuk merinci setiap item layanan yang dipesan. Selain itu, terdapat kelas-kelas proses seperti desain, produksi, dan pembayaran yang merepresentasikan tahapan utama dalam siklus hidup pesanan. Untuk menjaga konsistensi data, sistem didukung oleh kelas master seperti jenis layanan, metode pembayaran, dan kelas-kelas status seperti status pesanan dan status desain, yang berfungsi sebagai kamus data referensi fungsionalitas. Sistem dilengkapi oleh kelas yang utilitas, yaitu laporan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan operasional dalam format Excel dan Syslog, yang sangat penting untuk mencatat semua aktivitas pengguna atau audit trail demi keamanan dan pelacakan. Sequence diagram ini menggambarkan alur pengelolaan pesanan pelanggan oleh administrator dalam sistem. Proses dimulai ketika administrator membuka form untuk mengelola pesanan. Setelah form terbuka, administrator menginput data pesanan yang meliputi jenis layanan dan spesifikasi produk. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap kelengkapan format data dan dimasukkan melalui validasi service. Jika data yang dimasukkan valid, sistem menyimpan pesanan tersebut ke dalam database dan menetapkan status awal pesanan menjadi menunggu konfirmasi. Selain itu, pesanan tersebut juga diteruskan ke antrian desain untuk proses desain lebih lanjut. Sebaliknya, jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan kesalahan yang meminta administrator untuk mengoreksi data yang dimasukkan.
Selanjutnya di sini ada sequence validasi dan pencatatan pembayaran. Di sequence diagram ini, proses dimulai ketika administrator menerima bukti pembayaran dari pelanggan. Administrator membuka daftar pesanan yang menunggu pembayaran dan memasukkan detail pembayaran seperti tanggal, nominal, dan metode pembayaran. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data pembayaran yang dimasukkan. Jika data valid, maka sistem akan menyimpan pembayaran tersebut, memperbarui status pesanan menjadi pembayaran tervalidasi, dan mengirim pesanan ke antrian desain tervalid. Untuk proses desain lebih lanjut, jika data tidak valid, maka sistem akan meminta administrator untuk mengoreksi data yang telah dimasukkan untuk menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya di sini ada sequence pengelolaan dan approval design. Sequence diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh desainer dalam menerima pesanan untuk mendesain. Desainer membuka daftar pesanan yang disiap untuk didesain, kemudian untuk meminta detail spesifikasi dari sistem. Desainer juga kemudian membuat desain berdasarkan spesifikasi yang diterima dan mengirimkannya ke sistem bersama dengan status desain. Apakah nanti dicek apakah disetujui oleh atau perlu direvisi. Jika desain disetujui, sistem akan mengirim pesanan ke modul produksi untuk diproduksi lebih lanjut. Jika desain memerlukan revisi, sistem akan mengirimkan notifikasi revisi kepada administrator atau pelanggan untuk melakukan perubahan pada desain yang telah dibuat. Selanjutnya di sini ada sequence pemrosesan produksi cetak. Sequence diagram ini menggambarkan alur produksi cetak yang dilakukan oleh operator produksi. Proses dimulai dengan notifikasi kepada operator produksi bahwa pesanan siap untuk diproduksi. Operator membuka detail pesanan dan menjalankan proses cetak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Setelah proses cetak selesai, operator mengonfirmasi dengan menekan tombol untuk menyelesaikan produksi yang kemudian mengubah status pesanan menjadi selesai produksi. Dalam database, selanjutnya di sini ada sistem mengirimkan pesanan tersebut ke modul pengemasan untuk tahap pengemasan selanjutnya. Selanjutnya ada sequence manajemen laporan mingguan. Sequence diagram ini menggambarkan proses pembuatan dan verifikasi laporan yang dilakukan oleh petugas produksi dan supervisor. Petugas membuka laporan mingguan dan mengisi data laporan yang mencakup rekam kegiatan produksi. Masalah yang dihadapi serta rencana perbaikan, laporan kemudian dikirim ke sistem dan disimpan sementara. Sistem mengirimkan notifikasi kepada supervisor yang kemudian memverifikasi laporan tersebut. Jika laporan disetujui, laporan akan disimpan secara permanen dalam database dan status laporan akan diperbarui. Jika laporan perlu direvisi, maka supervisor akan meminta petugas untuk melakukan perbaikan pada laporan tersebut. Selanjutnya ada sequence monitoring operasional di dashboard. Sequence diagram ini menggambarkan bagaimana pengguna seperti supervisor atau manajemen memantau operasional melalui dashboard. Pengguna membuka halaman dashboard untuk melihat statistik dan status operasional secara real time. Sistem kemudian mengambil data operasional dari database yang mencakup informasi produksi, status pesanan, dan kendala yang terjadi. Data yang diterima oleh database kemudian diolah dan diproses setelah ditampilkan dalam bentuk visual atau seperti grafik atau tabel di dashboard. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memantau kinerja dan status produksi secara efisien dalam waktu nyata. Sequence diagram ini selanjutnya ada manajemen, sequence, dan hak akses. Sequence diagram ini menggambarkan bagaimana admin sistem mengelola pengguna dalam hak akses di dalam sistem. Admin membuka model manajemen pengguna yang memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus atau pengguna yang terdaftar dalam sistem. Admin juga dapat menetapkan hak akses atau peran yang sesuai untuk setiap pengguna berdasarkan tanggung jawab mereka. Setelah data pengguna diperbarui, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar. Jika valid, sistem akan menyimpan data pengguna dan hak akses dalam database. Selain itu, jika ada perubahan yang mempengaruhi pengguna tertentu, sistem juga dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna yang bersangkutan. Baik, di sini akan disajikan oleh Setia, yaitu state diagram. Nah, di state diagram ini digunakan untuk menggambarkan siklus hidup atau perubahan status dari suatu objek yang penting, kondisi yang dapat dialami berupa objek yang
dan transisi yang menyebabkan perpindahan dari satu status ke status lainnya. Stat diagram objek pemesanan diagram ini adalah diagram status yang memodelkan adalah diagram status utama yang memodelkan keseluruhan alur kerja dari sebuah pesanan, mulai dari awal hingga akhir. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan setiap tahapan yang dilalui oleh pesanan yang melibatkan berbagai divisi seperti administrasi, desain, dan produksi. Alur proses normalnya berjalan secara logis dari pesanan baru dibuat menunggu verifikasi di menunggu pembayaran. Lalu masuk ke proses desain. Tahap proses desain ini digambarkan sebagai composite step, yang artinya ia memiliki siklus revisi internal sendiri. Setelah desain setujui ACC, status berubah menjadi siap produksi, kemudian proses produksi, siap dikirim, dan berakhir di pesanan selesai. Diagram ini juga secara efektif menangani skenario pengecualian seperti status produksi terkendala yang mempresentasikan kondisi saat produksi mengalami masalah teknis dan pesanan dibatalkan, yang merupakan state akhir yang dapat dicapai dari berbagai tahap jika pesanan tidak dilanjutkan. Set diagram objek desain diagram ini juga efektif menangani standar pengecualian seperti status produksi terkendala dan mempresentasikan kondisi saat produksi mengalami masalah teknis dan pesanan dibatalkan yang merupakan state akhir dapat dicapai dari berbagai tahap jika pesanan tidak dilanjutkan. State diagram objek desain ini memberikan pandangan yang lebih mendetail, berfokus pada tahapan spesifik yang terjadi di dalam divisi desain. Prosesnya dimulai dari status menunggu dikerjakan, lalu berpindah ke dalam pengerjaan setelah desainer mulai pekerjaan. Kemudian setelah desain diunggah, status menjadi menunggu approval pelanggan, yang merupakan titik krusial di siklus ini. Dari sini terdapat dua kemungkinan transisi. Jika pelanggan menyetujui, status akan berubah menjadi disetujui ACC dan siklusnya berakhir. Namun, jika pelanggan meminta revisi, status akan berubah menjadi membutuhkan revisi. Dan kemudian ke dalam pekerjaan perbaikan oleh desainer. Baik, selanjutnya itu diagram ini dimodelkan alur kerja divisi produksi untuk pesanan yang desain telah disetujui. Tujuan adalah untuk menyelesaikan tahapan sebuah pekerjaan dari antrian hingga selesai produksi. Proses dimulai dari antrian produksi di mana pesanan menunggu giliran untuk dikerjakan. Ketika tim produksi memulai pekerjaan, status berubah menjadi dalam pengerjaan. Dan setelah selesai, status menjadi selesai produksi. Diagram ini juga dengan jelas menunjukkan penanganan kendala melalui state terkendala. Jika dalam pengerjaan ditemukan masalah, status akan berpindah ke terkendala. Dan setelah masalah tersebut diatasi, status akan kembali dalam pengerjaan dan melanjutkan proses. Oke, selanjutnya itu strategi diagram objek laporan. Diagram ini memodelkan siklus hidup sebuah laporan yang dihasilkan oleh sistem periodik, menggambarkan proses pembuatan hingga persiapan status awal dari data yang dioleh, di mana sistem mengumpulkan dan memproses data transaksi selama periode tertentu. Setelah sistem selesai menyusun laporan, status berubah menjadi laporan siap diunduh. Pada status ini, pihak manajemen dapat melakukan berbagai aksi seperti mengunduh laporan tersebut setelah periode referensi laporan berakhir atau laporan baru telah terbit. Laporan tersebut akan masuk ke status laporan lama, yang berarti laporan tersebut akan telah dikasihkan.
Oke, selanjutnya itu state object user. Diagram ini menunjukkan siklus hidupnya sederhana dari sebuah akun pengguna ke dalam sistem. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan status aktif dan notif dari sebuah akun. Hanya terdapat dua status utama, yaitu akun dapat digunakan, yaitu aktif, dan akun dibukukan, non-aktif dan tidak aktif. Transaksi atau perubahan status antara kedua kondisi ini hanya dapat dipicu oleh aksi dari administrator sistem yang dapat dinonaktifkan akun yang aktif dan sebaliknya mengaktifkan kembali akun yang sudah tidak aktif. Oke, di sini ada slide ini untuk menjelaskan arsitektur sistem dalam bentuk komponen diagram yang menggambarkan hubungan antara layanan dan tabel-tabel database utama. Pertama, di sebelah kiri adalah komponen diagram untuk mengautentikasikan manajemen user. Model ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu user service bertugas mengelola data pengguna, role service mengatur hak akses berdasarkan peran, dan dari syslog service digunakan mencatat aktivitas pengguna sebagai bagian dari sistem audit. Dan yang ketiga itu service ini terhubung dengan tabel pada database, yaitu tabel user, tabel role, dan tabel syslog. Hubungan antara service memastikan bahwa setiap perubahan dan atau aktivitas pengguna selalu terdokumentasi dan terhubung dengan sistem. Autentikasinya secara menyeluruh. Lalu di sebelah kanan adalah itu komponen diagram untuk manajemen pelanggan dan pemesanan. Modul ini jauh lebih kompleks karena mencakup pesanan service, menangani pembuatan pesanan pelanggan service dan mengelola data pelanggan status pesanan service dan bertugas memperbarui status step order. Detail pesanan service dan jenis layanan service yang berfungsi mencatat layanan yang diminta dan detail pesanan spesifik. Semua komponen ini berinteraksi dengan tabel yang relevan seperti tabel pesanan, tabel pelanggan, tabel status pesanan, dan tabel detail pesanan, dan tabel jenis layanan. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi modular dan mudah dikembangkan atau maupun dimainkan karena dari setiap komponen memiliki tanggung jawab spesifik. Oke, selanjutnya itu ada pada saat ini ditampilkan 2 komponen sistem yang berfokus pada pengelolaan transaksi pembayaran dan pengelolaan desain serta revisinya. Yang pertama yang di sebelah kiri adalah komponen diagram untuk manajemen pembayaran. Modul ini terdiri dari 2 service utama, yaitu pembayaran service menangani pencatatan dan verifikasi data pembayaran, dan metode pembayaran service yang menyimpan referensi jenis-jenis metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, e-wallet, atau metode lain. Kedua service ini masing-masing terhubung ke tabel pembayaran dan tabel metode pembayaran di database utama. Hubungan antar komponen ini menunjukkan bahwa setiap pembayaran tercatat akan dikaitkan dengan metode yang valid dan terdokumentasi. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan adalah komponen diagram untuk manajemen desain dan revisi. Modul ini terdiri dari desain service yang menangani unggahan, revisi, dan pengelolaan file desain, dan status desain service yang mencatat status desain seperti dalam proses, perlu revisi, atau disetujui. Ini kedua komponen ini terhubung langsung ke tabel desain dan tabel status desain di database utama, sehingga setiap update status perubahan file desain, sehingga setiap update status akan dicatatkan dan ditelusuri secara menyeluruh. Dengan pembagian komponen tersebut, sistem menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Oke, selanjutnya saat ini menampilkan 2 diagram komponen terakhir yang masing-masing menggambarkan proses produksi, cetak, dan manajemen laporan berkala.
Pertama, di sebelah kiri adalah komponen diagram untuk manajemen produksi dan kendala. Modul ini terdiri dari dua servis utama, yaitu produksi servis yang menangani proses produksi secara menyeluruh, seperti mencetak pesanan dan mengupdate status. Kendala produksi servis yang bertujuan untuk mencatat dan melaporkan kendala atau hambatan terjadi selama proses berlangsung. Kedua, servis ini terhubung ke tabel produksi dan tabel kendala produksi. Pada database utama dengan desain seperti ini, setiap kendala dapat ditelusuri secara historis dan terhubung langsung ke aktivitas produksi terkait. Selanjutnya, itu di sebelah kanan adalah komponen diagram untuk manajemen laporan. Di sini laporan servis adalah komponen utama yang mengatur seluruh proses pembuatan dan pengelolaan laporan. Komponen ini berinteraksi dengan user service untuk mencatat siapa aja yang mengakses laporan, syslog service untuk menyimpan log aktivitas saat laporan diakses atau dibuat, dan generator PDF untuk menghasilkan laporan dalam format yang siap cetak. Semua data laporan disimpan di dalam tabel laporan yang terdiri dari database utama. Dengan arsitektur ini, sistem tidak hanya mampu mencatat dan mengelola data di produksi dan kendala secara efisien, tapi juga mampu menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk manajemen atau pengambilan keputusan. Oke, pada saat ini ditampilkan arsitektur deployment dari sistem percetakan yang akan dibangun mencakup interaksi antara pengguna aplikasi web dan aplikasi Android. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem terdiri dari 3 perangkat utama, yaitu pertama itu service aplikasi. Di sini seluruh proses backend berjalan. Terdapat 2 artefak utama, yaitu layanan API jar, itu layanan berbasis REST API yang digunakan untuk semua klien yang berinteraksi dengan server. Dan aplikasi web war merupakan aplikasi web untuk penggunaan mengakses melalui browser server. Untuk ini juga terhubung dengan ke database. Percetakan tempat seluruh data aplikasi disimpan. Kedua, perangkat Android yang menjalankan aplikasi percetakan APK. Aplikasi ini terhubung ke server melalui API call dengan format JSON melalui protokol HTTPS. Ini memungkinkan pengguna mengakses fitur penting secara mobile meskipun tetap sinkron dengan data utama di server. Ketiga, komponen klien yang mengakses sistem menggunakan browser. Komunikasi dilakukan melalui HTTP atau HTTPS langsung ke aplikasi yang di server. Dengan deployment ini bisa mendukung penggunaan multi-platform baik desktop maupun mobile, serta menjamin sinkronisasi data dan keamanan data secara real-time. Oke, selanjutnya itu IRD atau Entity Reality Diagram berfungsi sebagai peta konseptual dari struktur database yang merepresentasikan entitas yang akan menjadi tabel, atribut, kolom, dan hubungan entitas tersebut. Dalam IRD ini, pesanan merupakan entitas sentral yang menjadi titik temu dari hampir seluruh proses lainnya. Entitas pengguna merepresentasikan setiap individu yang dapat diakses melalui sistem, di mana setiap pengguna memiliki satu role mendefinisikan hak akses sesuai prinsip Role Based Access Control atau RBAC. Entitas pelanggan menyimpan data demografi pelanggan dan memiliki relasi on-to-many dengan pesanan. Untuk memastikan integrasi dan konsistensi data, IRD ini menggunakan entitas master seperti jenis layanan dan metode pembayaran sebagai kamus data. Entitas detail pesanan digunakan sebagai entitas asosiatif menjembatani hubungan antara many to many dan pesanan dan jenis layanan. Diagram ini secara akurat digunakan untuk notasi entitas lemah, weak entitas, untuk
detail pesanan, pembayaran, desain dan produksi yang secara visual menegaskan bahwa entitas tersebut tidak dapat terhubung ke sebuah pesanan. Relasi dan atribut pentingnya lainnya masuk hubungan langsung dari setiap tahapan proses entitas pesanan dan pelacakan yang terperinci, serta adanya entitas kendala produksi untuk pencatatan masalah teknis secara terstruktur dan entitas log activities untuk memenuhi kebutuhan audit trial dengan mencatat setiap aktivitas penting penggunanya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai UI-nya. Di slide ini menampilkan tampilan antarmuka dashboard yang digunakan oleh administrator dalam sistem CRM percetakan. Di sisi kiri terdapat sidebar navigasi utama yang memungkinkan admin mengakses fitur-fitur penting seperti dashboard, kelola pesanan, pembayaran, manajemen user, pengaturan, dan notifikasi. Di bagian tengah atas dashboard terdapat 4 panel informasi utama, yaitu total pesanan. Total pesanan ini menunjukkan jumlah keseluruhan pesanan yang masuk. Lalu ada pesanan selesai yang mempresentasikan progres penyelesaian dalam bentuk persentasenya. Lalu ada pembayaran pending untuk mengetahui berapa banyak transaksi yang masih menunggu verifikasi. Dan yang terakhir adalah total pesanan. Total pesanan yang menampilkan jumlah pembayaran yang sudah berhasil diverifikasi. Di bawahnya terdapat daftar pesanan terbaru. Masing-masing entry mencantumkan nama pelanggan, jenis layanan yang dipilih, dan status pesanan saat ini. Hal ini membantu admin memantau perkembangan pesanan secara cepat dan efisien. Di sisi kanan terdapat panel aktivitas user yang menampilkan siapa saja yang sedang aktif dan perannya dalam sistem seperti administrator, tim desain, tim produksi, hingga manajemen. Hal ini berguna untuk koordinasi lintas divisi dan memastikan keterlibatan setiap peran secara real time. Secara keseluruhan, tampilan dashboard ini dirancang agar informatif, minimalis, dan memudahkan pengambilan keputusan secara cepat. Oke, next. Slide ini menampilkan tampilan antarmuka untuk fitur kelola pesanan yang digunakan oleh administrator. Tampilan ini terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah form tambah pesanan baru, yang memungkinkan admin untuk langsung mencatat pemesanan dan pelanggan. Data yang dimasukkan meliputi nama pelanggan, nama nomor telepon, dan email, jenis layanan, serta jumlah dan total harga, dan spesifikasi tambahan yang relevan untuk tim desain maupun produksi. Form ini dilengkapi tombol simpan dan batal untuk memastikan fleksibilitas dan penginputan data. Bagian kedua adalah data pesanan. Di sini seluruh pesanan yang tercatat akan ditampilkan secara ringkas namun informatif. Setiap entry menampilkan kode pesanan, tanggal, dan nama pelanggan, jenis layanan, dan total harga, spesifikasi pesanan, serta status pesanan terkini, seperti proses desain, produksi, menunggu konfirmasi, atau menunggu pembayaran. Admin juga dapat mengubah status pesanan langsung melalui drop-down di masing-masing entry, memungkinkan pembaruan proses dilakukan secara cepat dan real time. Antarmuka ini dirancang untuk mendukung efisiensi kerja admin dalam menangani pemesanan secara terstruktur dan mudah dipantau. Oke, slide ini menampilkan tampilan antarmuka untuk fitur manajemen user yang digunakan oleh administrator dalam sistem CRM percetakan. Bagian atas merupakan form tambah user baru. Di sini admin dapat mendaftarkan pengguna sistem dengan cara mengisi nama lengkap, email, dan password, serta memilih peran atau role seperti administrator, tim desain, tim produksi, dan atau manajemen. Tersedia tombol simpan user untuk menyimpan data atau batal jika ingin membatalkannya proses. Selanjutnya pada bagian tengah terdapat daftar penggunaan tag. Di sini ditampilkan seluruh user yang sudah terdaftar di sistem lengkap dengan nama email, nomor email, dan peran, tanggal dibuat, status aktif, dan tombol notifikasi untuk mengaktifkan akun bila diperlukan. Fitur ini memudahkan admin dalam mengatur hak akses pengguna serta melakukan kontrol keamanan data berbasis peran. Pada bagian paling bawah ditampilkan informasi kredensial yang digunakan untuk keperluan testing sistem. Masing-masing role dicantumkan beserta email dan password defaultnya agar mudah digunakan saat demo
pesanan baru masuk ditandai dengan ikon biru dan mencantumkan kode pesanan serta nama pelanggan. Ini menandakan bahwa admin perlu segera meninjau dan memproses pesanan tersebut. Yang kedua, notifikasi pembayaran terverifikasi dengan ikon hijau yang menunjukkan bahwa pembayaran dari pelanggan telah berhasil dikonfirmasi, lengkap dengan nominal yang dibayarkan. Dengan adanya sistem notifikasi ini, admin bisa merespon aktivitas sistem secara cepat dan efisien, memastikan semua proses berjalan lancar tanpa keterlambatan. Tampilan yang sederhana dan terfokus ini juga menjaga agar informasi penting tidak terlewatkan. Oke, next. Di sini ada menampilkan tampilan antarmuka untuk fitur pengaturan yang digunakan oleh administrator dalam sistem percetakan. Menu pengaturan ini berfungsi sebagai pusat konfigurasi sistem dan preferensi administratif. Di bagian atas halaman admin dapat melihat informasi umum terkait fitur ini, termasuk deskripsi singkat, konfigurasi sistem, dan preferensi. Saat ini hanya tersedia satu menu utama, yaitu pengaturan umum. Di dalamnya ditampilkan keterangan bahwa fitur pengaturan ini masih dalam pengembangan dan akan segera tersedia. Hal ini menandakan bahwa sistem telah disiapkan untuk mendukung fleksibilitas dan skalabilitas di masa mendatang, misalnya untuk pengaturan notifikasi, konfigurasi email sistem, pengaturan batas waktu verifikasi otomatis, dan atau opsi personalisasi tampilan. Meskipun fiturnya belum aktif, kehadiran halaman ini merupakan sinyal kesiapan arsitektur sistem untuk terus dikembangkan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Oke, next slide di sini menampilkan tampilan dashboard yang digunakan oleh tim produksi dalam sistem CRM percetakan. Pada bagian kiri terdapat menu navigasi khusus untuk tim produksi yang mencakup dashboard sebagai beranda utama, jadwal produksi untuk melihat urutan pekerjaan, dan inventory untuk mengolah stok bahan produksi di bagian produksi. Di bagian utama halaman ditampilkan 3 indikator penting: menu produksi, untuk itu menunjukkan jumlah pesanan yang siap untuk diproses, sedang diproduksi itu pesanan yang saat ini sedang dikerjakan di lini produksi. Lalu yang akhir ada selesai produksi, itu menunjukkan pesanan yang sudah selesai dan siap untuk dikirim. Di bawahnya terdapat bagian antrian produksi yang menampilkan detail dari setiap pesanan. Dalam contoh ini, pesanan dan toko berkah dan dengan layanan sablon dan jumlah 50 pieces sedang berada dalam status sedang diproduksi. Spesifikasi teknis seperti jenis kain dan teknis sablon juga ditampilkan untuk memastikan akurasi pengerjaannya. Antarmuka ini dirancang agar tim produksi dapat melihat prioritas kerja mereka secara jelas dan bertahap, sekaligus meminimalisasi risiko keterlambatan produksi atau kesalahan teknis. Oke, next. Slide di sini menampilkan tampilan halaman kelola produksi yang digunakan oleh tim produksi untuk menangani proses cetak pesanan serta operasional. Di bagian atas terdapat rekap status produksi yang terbagi menjadi 3 indikator utama, yaitu menunggu produksi untuk pesanan yang belum dikerjakan, sedang produksi untuk yang sedang berjalan, dan selesai produksi untuk yang selesai dan siap dikirim. Bagian tengah halaman menampilkan detail dari antrian produksi. Pada contoh ini terdapat satu pesanan yang sedang diproduksi, yaitu toko berkah. Informasi disajikan melalui kode pesanan dan nama pelanggan, jenis layanan, jumlah barang, serta spesifikasi teknis link file desain yang dibutuhkan dalam proses produksi, dan catatan khusus dari tim, misalnya kendala teknis. Tersedia juga 3 tombol aksi penting, yaitu selesai produksi untuk menandai pekerjaan telah rampung, lalu ada laporkan kendala jika tim menemui masalah selama produksi, dan print job sheet untuk mencetak instruksi kerja fisik. Di bagian bawah terdapat formulir laporan kendala yang akan aktif ketika tim menekan tombol kendala tadi. Disinilah mereka dapat menjelaskan kendala secara rinci, sehingga seluruh kejadian di lapangan terdokumentasi dengan baik. Dengan tampilan ini, sistem tidak hanya mempermudah pengolahan produksi, tetapi juga menciptakan transparansi dan catatan dan yang akurat atas setiap aktivitas yang terjadi di lapangan. Oke, next. Slide ini menampilkan tampilan antarmuka dari fitur jadwal produksi yang digunakan oleh tim produksi untuk melihat dan mengelola kapasitas kerja berdasarkan minggu berjalan. Di bagian kiri terdapat notifikasi untuk tim produksi, dan saat tab jadwal produksi dipilih, sistem akan langsung menampilkan daftar pesanan yang dijadwalkan untuk minggu ini. Pada contoh ini terdapat satu
kedua dari toko belakang, layanan sabar, jumlah 50 pieces, dan statusnya ditandai sebagai sedang diproduksi. Tampilan ini dirancang agar sederhana namun fungsional, memudahkan tim dalam memahami beban kerja mereka secara ilmuwan dan menyesuaikan prioritas produksi tanpa kebingungan. Dengan pemisahan berdasarkan minggu, tim produksi juga dapat melakukan evaluasi dan perencanaan kerja secara berkelanjutan. Next, dari slide ini menampilkan halaman inventory yang digunakan oleh tim produksi untuk memantau ketersediaan bahan baku dan kelengkapan produksi. Fitur ini sangat penting untuk memastikan proses produksi tidak terganggu akibat kekurangan stok bahan. Tampilan utama menampilkan daftar item inventory beserta jumlah dan status stok yang secara real time. Misalnya, kertas A4 tersedia 50 rim dengan status normal, tinta cyan tersisa 5 botol yang masuk kategori rendah, serta art paper sebanyak 25 rim juga dalam status normal, namun tinta magenta hanya tersisa 2 botol dan ditandai sebagai kritis dengan tanda utama merah. Status ini ditentukan berdasarkan ambang batas stok minimum yang telah ditetapkan oleh sistem. Dengan visualisasi yang jelas dan sistematis, produksi dapat langsung melakukan tindakan seperti pemasangan ulang atau penyesuaian jadwal sesuai ketersediaan bahan. Fitur inventory ini tidak hanya membantu menjaga kelancaran produksi, tetapi juga mendorong pengelolaan supply chain yang efisien dan terencana. Di slide ini menampilkan dashboard manajemen yang dirancang untuk memberi insight dan analisis data secara menyeluruh bagi pihak manajemen perusahaan percetakan. Pada bagian kiri menemukan menu navigasi mencakup akses ke dashboard sebagai ringkasan utama, laporan untuk melihat data mingguan atau bulanan, analitik untuk data visualisasi data lanjutan, dan ekspor data guna mengunduh laporan ke dalam format Excel atau PDF. Di area utama dashboard terdapat beberapa metrik penting seperti total pesanan, yakni jumlah keseluruhan pesanan yang masuk dalam satu periode, tingkat penyelesaian, yaitu presentasi pesanan yang sudah selesai, lalu ada total pendapatan berdasarkan pembayaran yang telah diverifikasi, dan terakhir ada rata-rata nilai pesanan sebagai gambaran nilai transaksi rata-rata dari semua order yang tercatat. Selain matriks ditampilkan juga dua visualisasi ringkas seperti distribusi layanan yang menunjukkan jumlah pesanan berdasarkan jenis layanan seperti digital printing, offset, sablon, dan undangan, serta status pesanan yang memberikan gambaran proses operasional dari menunggu konfirmasi hingga selesai. Tampilan ini memungkinkan pihak manajemen untuk mengambil keputusan strategi secara cepat dan berbasis data tanpa harus turun tangan langsung ke tiap divisi. Oke, next, di sini ada slide ini menampilkan halaman laporan yang digunakan oleh pihak manajemen untuk memantau performa operasional dan keuangan secara terstruktur. Pada bagian atas halaman, terdapat opsi untuk menghasilkan laporan berdasarkan periode seperti mingguan atau bulanan, dan jenis laporan apakah dalam bentuk ringkasan atau detail penuh. Manajemen dapat mengunduh hasilnya dalam format Excel maupun PDF melalui tombol yang tersedia di bawahnya. Ditampilkan beberapa indikator utama, yaitu total pesanan untuk jumlah transaksi yang terjadi pada periode tertentu, pesanan selesai untuk dengan presentasi tingkat penyelesaian, total pendapatan untuk berdasarkan pembayaran yang diverifikasi, serta pesanan tertunda yang memberikan perhatian terhadap kendala operasional. Selanjutnya adalah bagian performa untuk layanan yang merinci pendapatan dan jumlah pesanan dari masing-masing jenis layanan. Misalnya pencetakan di digital dengan total 750.000, cetak offset 2.500.000, sablon 500.000, dan cetak undangan yang belum menghasilkan nilai transaksi. Di bagian paling bawah terdapat log aktivitas baru yang menampilkan daftar pesanan lengkap dengan tanggal layanan dan status terkirim seperti proses, desain, produksi, atau selesai. Ini membantu manajemen mengevaluasi proses operasional secara real time. So next, di sini menampilkan tampilan awal dari fitur analitik yang ditunjukkan untuk memberikan analisis mendalam terhadap kinerja bisnis percetakan. Fitur ini dirancang khusus untuk pihak manajemen guna membantu mereka mengevaluasi tren performa dari strategi berbasis data. Di halaman ini terdapat dua menu utama, tren pesanan yang nantinya akan menyajikan visualisasi seperti grafik garis atau batang untuk memantau perkembangan volume pesanan dari waktu ke waktu, baik harian maupun
bulanan. Distribusi pendapatan yang akan menjanjikan data pembagian kontribusi pendapatan berdasarkan jenis layanan, pelanggan utama, atau bahkan metode pembayaran. Kedua modul ini berfungsi sebagai alat bantu analitik visual yang mendukung pengambilan keputusan strategis seperti alokasi sumber daya, perencanaan promosi, atau pengaturan kapasitas produksi. Saat ini masih ditampilkan sebagai placeholder icon yang menandakan bahwa data visualisasi akan muncul setelah terdapat akumulasi data real dari aktivitas sistem. Oke, next. Slide ini menampilkan fitur ekspor data yang dirancang untuk memudahkan pihak manajemen dalam mengambil data dari sistem untuk keperluan analisis eksternal atau pelaporan tambahan. Di bagian kiri, kita masih berada di dalam modul khusus manajemen, dan menu ekspor data ini merupakan bagian dari tools perlengkapan yang mendukung transparansi dari integrasi data. Di sisi kanan, kita dapat melihat beberapa opsi ekspor yang telah disediakan. Ekspor semua pesanan, yaitu data seluruh transaksi yang pernah terjadi dalam sistem. Ekspor data pelanggan untuk memperoleh daftar dan informasi pelanggan yang telah berinteraksi dengan sistem. Laporan keuangan ekspor yang berisi rincian pemasukan dan dari pemesanan yang telah diverifikasi pembayaran. Lalu laporan produksi ekspor yang berisi histori status produksi dari setiap pesanan. Semua tombol ekspor ini dirancang untuk menghasilkan file dalam format standar seperti Excel atau CSV, sehingga dapat langsung digunakan untuk keperluan presentasi bisnis, pengarsipan, maupun integrasi ke sistem pihak ketiga. Fitur ini memastikan bahwa semua data penting dalam sistem CRM cetakan dapat diakses, didokumentasikan, dan dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. Okay, next. Slide ini menampilkan halaman utama dari model dashboard tim desain yang menjadi pusat kendali untuk mengelola proses desain dan approval sebelum masuk ke tahap produksi. Di bagian atas tampilan terdapat 3 matriks utama yang secara langsung merefleksikan kondisi terkini, yaitu menunggu desain untuk menunjukkan jumlah pesanan yang belum dikerjakan oleh tim desain. Desain disetujui menandakan jumlah desain yang sudah siap dan dapat dilanjutkan ke proses produksi, serta perlu revisi yang menunjukkan adanya desain yang memerlukan perbaikan dari hasil review sebelumnya. Dalam kasus ini masih 0, artinya tidak ada yang perlu direvisi. Pada bagian bawah terdapat antrian desain yang menyajikan daftar pesanan yang sedang menunggu pengerjaan desain. Contohnya, pesanan dengan kode ORD1 dari PT Maju Jaya dengan layanan digital printing sebanyak 1000 pieces dan spesifikasi desain berupa brosur A4 dengan kertas art paper 150 GSM full color. Status saat ini adalah menunggu desain. Tampilan ini dirancang minimalis dan fokus agar tim desain dapat melihat prioritas pekerjaan mereka dengan secara cepat serta memahami status dari setiap pekerjaannya secara real time. Dengan dashboard ini, kolaborasi antara divisi menjadi lebih terintegrasi dan hambatan desain dapat diminimalisasi sejak awal. Oke, next. Pada slide ini menampilkan fitur kelola desain yang menjadi pusat aktivitas utama tim desain untuk menangani proses pengerjaan dan persetujuan desain dari setiap pesanan. Di bagian atas, kita kembali disuguhkan dengan 3 indikator menunggu desain untuk menampilkan jumlah pesanan yang belum dikerjakan. Revisi akan menunjukkan jika ada desain yang dikembalikan untuk diperbaiki. Disetujui berarti desain tersebut sudah final dan siap dilanjutkan ke proses produksi. Pada bagian bawah terdapat antrian desain yang menampilkan informasi detail dari setiap pesanan seperti kode pesanan, nama pelanggan, layanan yang dipilih, jumlah unit, spesifikasi desain, serta catatan tambahan dari pelanggan. Dalam contoh ini, pesanan ORD1 dari PT Maju Jaya memiliki catatan penting bahwa logo harus menggunakan warna biru corporate. Tepat di bawahnya terdapat 3 tombol aksi utama, yaitu upload desain untuk mengunggah hasil desain yang telah dibuat, setuju desain jika desainnya telah sesuai dan tidak perlu direvisi, dan perlu revisi jika desain masih perlu diperbaiki sebelum disetujui. Dengan UI yang ringkas dan terfokus seperti ini, alur kerja tim desain menjadi jauh lebih efisien dan kolaboratif. Informasi pesanan, aksi, desain, dan status approval dapat diakses secara terpusat dan real time tanpa perlu komunikasi manual tambahan. Okay, next.
Selanjutnya di sini ada fit template desain yang dirancang khusus untuk mempercepat proses kerja tim desain. Pada halaman ini, sistem menampilkan sejumlah template siap dipakai untuk berbagai jenis kebutuhan cetak, mulai dari brosur A4, kartu nama, banner, undangan, poster, hingga flyer. Setiap template dapat digunakan sebagai dasar rancangan yang dapat disesuaikan sesuai permintaan pelanggan. Ini sangat berguna untuk mempercepat pengerjaan pesanan yang bersifat umum tanpa perlu membuat desain dari nol. Dengan adanya koleksi template ini, desainnya tidak hanya lebih produktif, tetapi juga dapat menjaga konsistensi visual dan kualitas desain antar pesanan. Fitur ini juga menjadi fondasi penting untuk efisiensi workflow dalam proyek berskala besar, terutama ketika jumlah permintaan meningkat drastis dalam waktu singkat. Oke, next. Selanjutnya ada riwayat desain. Selanjutnya ada riwayat desain yang digunakan untuk memantau semua file desain pernah dibuat dan disimpan oleh tim desain. Dalam tampilan ini, sistem menyajikan daftar desain yang telah disetujui maupun yang sebelumnya dikerjakan lengkap dengan informasi nama file desain, misalnya desain toko berkah, lalu ada nama pelanggan yang terkait, serta tanggal aktivitas desain dilakukan. Setiap file juga memiliki label status seperti disetujui yang membantu tim melacak progres pekerjaan dengan mudah. Fitur ini sangat berguna untuk referensi di desain masa mendatang, pengecekan riwayat, atau jika diperlukan untuk revisi ulang berdasarkan permintaan pelanggan. Hal ini juga mendukung kelacakan dan dokumentasi yang baik dalam siklus produksi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan perancangan sistem ini. Sistem CRM percetakan dirancang untuk mentransformasi proses kerja yang sebelumnya manual dan tersebar menjadi sistem digital yang terintegrasi dan efisien. Sistem ini mencakup seluruh proses utama, mulai dari pemesanan oleh pelanggan, validasi pembayaran oleh admin, pengelolaan desain oleh tim desain, pelaksanaan produksi oleh tim produksi, hingga pelaporan dan analitik oleh manajemen. Penggunaan mekanisme hak akses berbasis peran tidak hanya meningkatkan keamanan data, tapi juga membantu mengorganisir alur kerja sesuai tanggung jawab masing-masing pengguna. Latar muka pengguna pun disusun agar sederhana, mudah digunakan namun tetap informatif dan fungsional sesuai kebutuhan masing-masing role. Dengan adanya sistem ini, proses operasional percetakan dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan berbasis data yang dapat dipercaya, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada penyampaian yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.